Oh, Allah adalah cinta, Muhammad adalah penerimanya. Selain keduanya, hanyalah para saksi bahwa Muhammad adalah sebaik-baik makhluk, semulia-mulia ciptaan. Untuknya lah alam raya dan segala isinya dipersembahkan. Bahkan karenanya semesta ini diciptakan. Wahai para saksi, yakinilah bahwa Muhammad adalah jalan menuju kepada cinta, cinta yang sebenarnya. Untuk Muhammadlah Allah, alam raya dan segala isinya dipersembahkan. Bahkan karenanya semesta ini diciptakan. Muhammad adalah jalan menuju kepada cinta, cinta yang sebenarnya. Hujan tercurah lebat di gurun yang gersam, yang sebelumnya tandus, gerimis pun jarang. Seketika menjadi bukit hijau dan padang rerumputan. Di malam itu langit terang menderang, biru cerah bertabur bintang. Arsy bersolek, para malaikat sibuk merapikan barisan. Saat itu 4 perempuan mulia menemani dialah Maryam, Asia, serta Hajar dan Hawa, membersamai Aminah yang melahirkan. Lahirlah insan terpuji, Sayyidul Insi wal Jan, bersujud kepada Malikul Alam, bercahaya sampai ke Rum dan Syam. Dialah Muhammad, pembawa rahmat untuk semesta. Arsy berguncang, beri gemuruh salam dari para penghuni sama. Bangsa jin dan hewan bersuka cita, alam raya bergembira ria menyambut kelahiran sang legenda. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nun jauh dari sana, istana Persia bergoyang hebat, sebagian babonnya runtuh, patung-patung dan pilar terguling berantakan, dan api sesembahan mereka seketika padam. Itulah setetes kisah dari lautan kejadian pada malam kelahiran Nabi. Tak muak lagu ini untuk menceritakan semua. Marilah sholawat dan salam kita haturkan kepadanya, yang syafaatnya kita nantikan kini dan nanti, di dunia ini dan akhirat kelak. Lahirlah insan terpuji, Sayyidul Insi wal Jan,
sujud kepada Malikul Alam, bercahaya sampai ke Rum dan Syam. Dialah Muhammad, pembawa rahmat untuk semesta. Arsy berguncang, beri gemuruh salam dari para penghuni sama. Bangsa jin dan hewan bersuka cita, alam raya bergembira ria menyambut kelahiran sang legenda. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh dari sana, istana Persia bergoyang hebat, sebagian babonnya runtuh, patung-patung dan pilar terguling berantakan, dan api sesembahan mereka seketika padam. Itulah setetes kisah dari lautan kejadian pada malam kelahiran Nabi. Tak muat lagu ini untuk menceritakan semua. Jika kau saat ini melihat orang yang tampan, maka sesungguhnya itu hanya sebutir pasir dari seluruh pasir laut. Dari ketampanan Yusuf, ini cerita tentang ketampanan pria yang bila ada orang lapar akan terlupa dengan laparnya, hanya dengan menatap indah wajahnya. Juga perempuan yang mengiris jemarinya kala Yusuf berjalan di depan mereka. Ada yang jauh lebih tampan lagi, 2 kali lebih tampan. Dialah baginda Nabi Rasul termulia dan kekasih ilahi. Dialah Muhammad yang keluarganya diberkahi. Ketampanan Yusuf telah Allah singkap semuanya di dunia, sedangkan ketampanan Muhammad yang dibuka cuma satu. Sisanya Allah sebab nanti di surga sebagai ganjaran untuk kaum beriman. Seperti yang masyhur diriwayatkan, separuh dari keindahan yang Allah ciptakan, Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad. Separuhnya lagi dibagi 2, 1/4 untuk Yusuf, sisanya untuk semua makhluk. Tersebar untuk keayuan perempuan supaya jelita, untuk ketampanan pria agar mempesona, untuk keelokan binatang, sampai untuk keindahan alam. Maka ingatlah lagi, ketampanan dan kecantikan kalian itu bersaing dengan pemandangan dan para hewan. Meskipun kalian yang menang, ketampanan Nabi Muhammad disertai wibawa dan cahaya, hingga tak satu pun mata sanggup bertatap muka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Andai ketampanan Nabi tak bertirai, bumi tak juga mampu berputar. Matahari terpesona dan lupa bersinar, makhluk hidup terkesima hingga tak sadar terbuai mabuk keindahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
setiap saat. Di setiap waktu, tak pernah sedetik saja kita terlewat dari rahmat Allah. Kita selalu diberi segala yang kita butuhkan sebelum kita memintanya, dan tak pernah sekalipun Allah meminta kita membayarnya. Udara, tak satu pun yang di bumi yang tak membutuhkannya, termasuk manusia. Namun sebelum kita memohon udara, sudah Allah penuhi untuk kita. Padahal 4 menit saja otak kita bakal mati tanpanya. Air adalah sumber kehidupan, 5 hari saja tanpa air, pastilah hidup kita berakhir. Tapi sudah Allah cukupi sebelum kita pernah meminta. Begitu juga akal serta lisan yang menjadi pembeda kita dengan hayawan. Kita makhluk yang dimuliakan, semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan kita. Binatang yang di darat dan di laut hanya untuk keperluan manusia. Semua yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari hutan, pegunungan dan bawah laut, semua untuk mencukupi manusia, membangun peradabannya. Manusia teramat dimuliakan sampai Allah mengutus para nabi, juga dari bangsa manusia. Padahal bangsa jin lebih didaya dan bangsa malaikat lebih bertakwa. Itu semua karena Muhammad, kasih Allah yang nurnya pertama dicipta, beliau dari kalangan manusia. Manusia ikut mulia karena baginda Nabi, apalagi kita yang menjadi pengikutnya. Kita adalah umat termulia karena kita umat dari Asyrafil Anbiya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Semua yang ada di bumi bahkan di atas angkasa, semua untuk manusia hanya di zaman umat Muhammad. Manusia sampai antariksa, besi dan logam tak hanya diolah jadi baju zirah dan perabot, tapi bisa jadi pesawat antar galaksi dan robot. Hanya di zaman umat Muhammad. Ada cloning, teknologi kuantum, kecerdasan buatan dan energi nuklir, juga rekayasa genetika. Itu pencapaian tertinggi manusia yang tak pernah terjadi pada umat Nabi terdahulu sebelum Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bahkan di atas angkasa, semua untuk manusia. Hanya di zaman umat Muhammad, manusia sampai antariksa. Besi dan logam tak hanya diolah jadi baju zirah dan perabot, tapi bisa jadi pesawat antar galaksi dan robot. Hanya di zaman umat Muhammad ada cloning, teknologi kuantum, kecerdasan buatan dan energi nuklir, juga rekayasa genetika. Itu pencapaian tertinggi Pernahkah kau memikirkan siapa yang paling mencintaimu? Dialah Muhammad nabimu, yang mencintaimu sejak kamu belum mulai diciptakan. Dulu mulai diciptakan, dulu sebelum kau ada. Lewat tuntunan nabimu, doa ayahmu saat hendak bercinta dengan ibumu, itu adalah perhatian Nabi kepadamu, supaya kamu dijauhkan dari syaitan, agar kamu menjadi keturunan yang baik. Itu bukti nabimu sudah memikirkan nasibmu sejak kamu berupa nutfah. Lalu ketika kau hendak dilahirkan, lewat tuntunan sang nabi kau juga didoakan oleh orang tuamu. Itu juga bukti perhatian nabi kepadamu. Demikian seterusnya, dari pagi sampai petang, sore maupun malam, dari
kecil sampai kamu dewasa, Nabi sudah menyiapkan cintanya untukmu. Itu tuntunan Nabi, itu perhatian dan sayang Nabi. Indahnya tuntunan Nabi, jika kamu melaksanakan, kamu mendapati seluruh hidupmu dalam naungan kasih sayang sang Nabi. Dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur, ada perhatian dan kasih sayang Nabi. Karena cinta sang Nabi sudah memikirkan nasibmu, bahkan sejak kamu belum berpasangan. Perhatian Nabi sudah sampai di keturunanmu nanti. Nabi sudah menyiapkan cintanya untukmu. Indahnya tuntunan Nabi, indahnya cinta sang Nabi, indahnya sunnah sang Nabi. Pernahkah kau merasakan kasih sayang siapa yang paling besar kepadamu? Demikian seterusnya, pagi sampai petang, sore maupun malam, dari kecil sampai kamu dewasa, Nabi sudah menyiapkan cintanya untukmu. Tuntunan Nabi, itu perhatian Nabi, indahnya cinta sang Nabi, indahnya sunnah sang Nabi. Pernahkah kau merasakan kasih sayang siapa yang paling besar kepadamu? Yang sedang ramai diperbincangkan mengenai nasab Ba'alawi. Namun tahukah kamu apa itu Ba'alawi? Istilah ini berasal dari Hadramaut, negeri Yaman berada di sudut barat daya Semenanjung Arabia. Ba'alawi adalah istilah untuk menyebut keturunan Alawi, cucu dari Imam Ahmad. Ba'alawi adalah peningkatan dari kata Bani Alawi. Akar keluarga Hadrami ini berasal dari keturunan yang mulia, Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Jafar As-Sodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Fatimah binti Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di Indonesia, keturunan Ba'alawi ini disebut Habib, Sayyid dan Syarif juga sering disebut Habib. Sayyid itu dari keturunan Husain bin Ali, sedangkan Syarif itu keturunan dari Hasan bin Ali. Keduanya cucu Nabi, anak dari Fatimah dan Sayyidina Ali. Itu sebabnya semua Habib itu mulia, karena keturunan baginda Nabi tercinta. Mereka semua disebut Alawiyah karena dari keturunan Ali yang karramallahu wajhah. Habib itu bermacam-macam, ada yang jadi ulama, ada yang mengasuh pesantren dan majlis, ada yang jadi YouTuber dan artis, ada pula yang masih keliling menjajakan sarung dan minyak wangi. Habib tidak seperti Nabi, jadi mungkin ada Habib yang agak memaksa dalam meminta atau menjual dagangannya. Pada cucu majikanmu saja kamu menghargai, pada cucu bupati saja ada perbedaan perlakuan yang mengistimewakan.
Masa pada cucu nabimu yang akan menolongmu. Kamu tidak mau menspesialkan Habib ini bermacam-macam, apapun status dan pekerjaan mereka. Mereka tetaplah Habib, orang yang harus dimuliakan, karena mereka membawa darah Nabi di dalam nadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sedang ramai di jagat maya dan menjadi fitnah di alam nyata, tuduhan keji dan prasangka terhadap para habaib yang mulia. Saat biduan dangdut menjadi penceramah, yang keluar dari mulutnya kebanyakan fitnah, kebencian terhadap zuriyah Nabi. Akibat dari kebodohannya dialah Allah namanya. Ada lagi yang bernama Imad, terobsesi jadi ulama besar abad ini. Su'ul adab menjadi jalannya, melangkahi dan menggurui para imam termasyhur yang mengakui dan menghormati Sadaf Ba'alawi. Kita semua miris melihat perihal ini. Rasulullah tentu yang punya hak dan yang paling berhak untuk mengakui cucunya atau bukan. Tak pantas kita mendikte Nabi. Semoga para habaib sabar dan tabah menghadapi fitnah ini. Semoga Allah mengampuni kita yang tak mampu membela zuriyah Nabi menghadapi tuduhan ini. Wahai para Sadaf Ba'alawi, maafkan kelancangan saudara-saudara kami. Mari doakan Omah dan Imad agar sadar dan menginsafi kekhilafannya, agar Indonesia tercinta kembali sejuk tanpa syahwat sangka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mari doakan Omah dan Imad agar sadar dan menginsafi kekhilafannya, agar tiada lagi selisih di tanah umat, supaya kita bisa membangun bangsa bersama-sama. Wahai para Sadaf Ba'alawi, maafkan kelancangan saudara-saudara kami.